Selamat siang Ibu-Ibu, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus kalau pada siang hari ini kita boleh berkumpul walaupun secara online, tapi karena kasih setia Tuhan kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Ibu-ibu lihat bahwa kita semua berpakaian Kartini, di mana pada hari ini kita memperingati wanita Indonesia yaitu Ibu kita Kartini. Mari saat ini kita mau angkat pujian, kita mau menyembah Tuhan, kita mengagungkan namanya. Hanya kepadamu
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh ambil bagian, ibu-ibu Antioquia boleh berbakti, datang memuji memuliakan nama Engkau, meskipun kami dengan online, tapi kami percaya kami boleh dapat bersama-sama di rumah atau di mana kami berada Tuhan, kami boleh memuliakan Engkau Tuhan, terlebih Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau urapi ya Tuhan, tiap anak-anak-Mu yang melayani pada siang hari ini, maupun yang Mbak pujian terlebih akan firman-Mu, supaya kami yang mendengarnya boleh mendapat berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini yang kami boleh berikan kepada Engkau ya Tuhan. Kami boleh memuji dan muliakan nama Engkau ya Tuhan. Kami boleh membalas segala kebaikan-Mu dengan kemuliaan nama Tuhan. Kami besarkan nama Engkau ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh serahkan seluruh ibadah kami dalam pimpinan-Mu. Dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya hanya di dalam pimpinan-Mu saja kami serahkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah pelaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu, kita akan memuji Tuhan terus, kita akan menyembah Tuhan, kita akan rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Hanya pada Tuhan saja kita berharap, hanya pada Tuhan saja kita berserah. Kita hanya bertumpu pada firman Tuhan. Baik ibu-ibu. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus kekasihku.
Semangat untuk memuji Tuhan. Ibu-ibu, kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita dan semakin besar dalam hidup kita. Mari ibu-ibu. Masih semangat ibu-ibu, kita akan terus memuji Tuhan, kita akan terbang bersama Tuhan dalam pengharapan kita. Amin. Amin. Terang bagi jalan-jalan
kita sudah memuji Tuhan dan saat ini kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan menjadi sumber pengharapan bagi kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, di mana kami bisa memuji-muji dan membesarkan nama-Mu. Kami bisa bersuka cita dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa menempatkan firman-Mu Tuhan sebagai pelita untuk menerangi jalan hidup kami. Buatlah kami Tuhan Yesus untuk menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah Engkau sendiri. Kalau firman-Mu ada di dalam kami akan menghadapi keadaan yang sesulit apapun. Kami tidak akan putus asa, karena kami tahu Tuhan menolong kami. Tuhan, kami hidup dalam kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berterima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Biarlah kami menjadi wanita-wanita Tuhan yang kuat, di mana kami bisa menjadi penopang dalam keluarga kami, bagi suami, anak, dan cucu-cucu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Engkau mau pakai hamba-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati dia Tuhan, dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Yesus, Tuhan Kristus, Tuhan yang setia. Haleluya. Amin. Shalom, wanita Antioquia yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau saat ini kita masih bisa ibadah, memuliakan nama Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun mungkin pandemi belum berlalu dari negeri kita, tetapi kita bersyukur Tuhan masih izinkan kita untuk beribadah. Ibadah wanita pada saat ini bertemakan tentang wanita yang berpengharapan. Wanita yang berpengharapan adalah wanita yang teguh di dalam Tuhan. Keadaan hidup memang seringkali melemahkan iman pengharapan kita. Sebab memang ketika kita berkutat dalam masalah hidup, iblis membangun asumsi dalam pikiran kita bahwa berpengharapan kepada Allah itu adalah sesuatu yang susah untuk diraih, sesuatu yang mustahil. Kasih dalam Tuhan, hidup seringkali melemahkan kita. Dan itu sangat mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita mengambil keputusan, bahkan ranah iman kita seringkali kontaminasi oleh keadaan yang ada di sekeliling kita. Sehingga tidak sedikit orang Kristen yang berpaling dari pengharapan. Dia mencari jalan pintas, mencari jalannya sendiri, mencoba mengatasi masalahnya, mengotak-atik hidupnya. Dia lupa bahwa dia memiliki pencipta yang luar biasa. Padahal jika kita semua menyadari bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia, Allah yang tidak akan berpaling dalam hidup kita. Sehingga kalau kita menyadari hal itu, kita tidak akan berpaling lagi dari Allah. Seperti ada ayat yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23. Mari kita akan menyimaknya bersama-sama. Di sini dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Wanita yang kekasih dalam Tuhan, ada kurang lebih sekitar 3.573 janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Dan Allah yang menjanjikannya itu dikatakan dalam Ibrani tadi bahwa Allah yang setia menepatinya. Akhirnya ini menjadi satu pertanyaan buat kita semua. Mengapa janji-janji Allah yang sebegitu banyaknya, ribuan jumlahnya, begitu besarnya, itu tidak membuat kita cukup untuk berpengharapan? Iman dan pengharapan adalah dua esensi dasar dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Pengharapan ada karena iman, begitu pula sebaliknya. Iman ada karena pengharapan.
Saat ini kita akan belajar dari teladan seorang yang memiliki iman dan pengharapan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Siapa dia? Bahkan namanya saja tidak tertulis dalam Alkitab. Namun prestasinya, teladannya itu sangat menginspirasi bagi kita, khususnya wanita yang berpengharapan. Kita sama-sama akan mempelajarinya dalam Kisah 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Saya akan membacanya mulai ayat yang ke-8. Wanita yang kekasih akan menyimaknya. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Kisah ini terlihat sepertinya biasa saja. Ada keluarga yang mengundang, menjamu hamba Tuhan makan, itu kan lumrah terjadi. Namun, wanita yang kekasih dalam Tuhan, wanita dari Sunem ini melakukan satu tindakan yang begitu progres. Dari cuman sekedar satu kali mengundang makan, dilakukannya lagi menjadi continue atau berkelanjutan. Dari cuman sekedar makan sampai akhirnya dia membuatkan satu kamar yang awalnya tidak ada. Dia membangun kamar, sengaja membangun kamar di loteng dari rumahnya, khusus untuk Nabi Elisa bisa tinggal dan menginap di rumahnya. Kita melihat bagaimana wanita ini betul-betul melakukan satu tindakan yang awalnya itu dilakukan secara temporal sampai akhirnya menjadi permanen. Menjadi pertanyaan kita semua tentunya, mengapa sampai wanita ini begitu setianya melayani Nabi Elisa? Tadi kita sudah sama-sama membaca, jawabannya terlihat di ayat yang ke-9. Di situ dikatakan bahwa dia betul-betul meyakini bahwa Elisa itu adalah utusan Allah yang kudus. Cintanya kepada Tuhan, rasa hormatnya kepada Tuhan, ia ekspresikan dengan dia melayani hambanya. Wanita yang kekasih dalam Tuhan, dalam hidup ini seringkali kita menghadapi ada banyak tantangan, banyak kendala, ada banyak bahaya yang mengitari kita. Tetapi ketika kita berpegang teguh melayani Tuhan, Tuhan akan memampukan kita menghadapi setiap tantangan itu. Kalau mau bicara tentang bahaya, wanita yang kekasih dalam Tuhan, Indonesia memiliki 400 gunung berapi dan sekitar 130 diantaranya itu aktif. Kalau kita ngomongin bahaya, setiap hari kita terancam dengan bahaya. Bayangkan kita dikelilingi oleh 130 gunung aktif. Ada banyak bahaya yang mengitari kita. Tetapi kenapa kita bisa tetap eksis melayani Tuhan? Itu karena kemampuan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Amin. Itu baru bahaya-bahaya yang kita lihat dengan secara nyata. Apalagi bahaya-bahaya yang ada di sekitar kita seperti virus. Kita bermusuhan, kita berperang dengan satu virus yang mikro, yang tidak kelihatan, yang benar-benar mengancam kita secara fisik. Kalau bukan karena Tuhan, itu mungkin tidak akan kita sanggup melewatinya. Tapi kalau kita melihat wanita ini, dia sanggup melayani Tuhan apapun kondisinya. Apa kondisi wanita ini sebenarnya? Nanti kita akan belajar. Ternyata dia tidak lebih baik dari kita. Dia tidak lebih sempurna dari kita, tetapi eksistensinya melayani Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi wanita yang dikasihi Tuhan, sekecil apapun pelayanan yang dikerjakan oleh wanita ini sungguh membekas di hati Allah.
Dan Allah memberikan upah yang luar biasa yang tidak dipikirkan sama sekali oleh wanita ini. Allah tidak pernah mau berhutang kepada umatnya. Mari kita akan sama-sama menyimak kisah selanjutnya. Bagaimana pada akhirnya Allah memberkati wanita ini dengan luar biasa. Tumbuh kembang iman dan pengharapan seseorang itu bisa terlihat dari progresnya dia melayani. Dia pasti aktif ketika dia melayani Tuhan. Jadi bohong jika ada orang berkata bahwa aku ini beriman, aku ini berpengharapan kepada Tuhan, tetapi tidak pernah dia berkarya untuk Tuhan. Tidak ada buah yang dia hasilkan sehingga orang di sekitarnya menikmati hasil pelayanannya, apalagi Tuhan. Nah, di sini menjadi satu indikator bagi orang percaya yang memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Wanita yang kekasih dalam Tuhan, wanita Sunem ini melakukan pelayanan mulai dari temporal menjadi sesuatu yang permanen. Dan ini sangat diperhitungkan oleh Allah, membekas di hati Allah. Kita akan melihat bagaimana respon Allah ketika wanita ini melayani dia dengan kesungguhan. Kita lanjut dalam pembacaan kita di ayatnya yang ke-11. Pada suatu hari datanglah ia di sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan ini, "Aku tinggal di tengah-tengah kaumku." Wanita yang dikasihi Tuhan, ternyata sekecil apapun bentuk pelayanan kita, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Pelayanan yang dilakukan oleh wanita dari Sunem ini membuat Elisa yang adalah abdi Allah itu menjadi terkesan. Dia merasa berhutang, dia merasa bahwa wanita ini wanita yang patut dikasihi. Kalau kita melihat sejarah dari cerita ini, Israel saat itu sedang dijajah oleh negeri Aram. Banyak daerah yang sedang terkepung, diembargo, sehingga Elisa yang merupakan adalah salah satu kepercayaan raja di bidang keagamaan, mungkin kalau saat ini dia menjadi menteri agama di Israel sana. Ya, Israel masih beribu kota di Samaria, dan kita melihat bahwa Elisa melayani sebagai nabi di negeri ini. Elisa menawarkan satu perlindungan, satu suaka kepada wanita yang ada di Sunem ini, karena dia merasa berhutang budi. Apa yang bisa dia berikan kepada wanita ini? Dan dia pikir bahwa wanita ini membutuhkan suaka. Karena negeri mereka saat itu memang dilanda dengan peperangan. Wanita yang kasih Tuhan, ternyata kita melihat apa yang sudah wanita ini persembahkan kepada Tuhan, itu benar-benar bukan karena dia memanfaatkan keadaan. Karena dia tahu bahwa Elisa dekat dengan raja atau kepala tentara, akhirnya wanita di Sunem ini memanfaatkan Elisa. Kalau kita melihat di ayat yang ke-13, wanita ini menolak dengan halus. Dia katakan, "Aku ini tinggal di tengah-tengah keluargaku." Dia merasa tidak ada yang kekurangan dalam hidupnya. Dia merasa aman, dia merasa nyaman dengan hidupnya, dan dia tidak membutuhkan. Dia tidak memperalat Elisa untuk memudahkan birokrasi atau memudahkan segala urusan kenegaraan. Karena dia benar-benar melakukannya hanya karena iman kepada Tuhan. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang berhutang kepada umatnya.
pekerjaan apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, kita dedikasikan untuk Tuhan, selalu diganjar, dianugerahi berkat yang limpah. Itu sebabnya kalau kita melihat di ayat selanjutnya, Elisa mengejar. Dia berkata begini, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi. Perhatikan baik-baik wanita yang dikasihi Tuhan. Yang menjawab waktu itu bukan wanita dari Sunem, tetapi yang menjawab adalah pengerja dari Elisa itu sendiri. Karena Gehasi, pengerja Elisa itu menyimak, melihat, memperhatikan bahwa wanita ini memang dalam keadaan nyaman, dalam keadaan aman, berlimpah secara materi, dia tidak kekurangan apapun. Tapi ada satu yang kurang dalam hidupnya, yaitu apa? Di sini dikatakan, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Gehasi menyadari bahwa ada satu kekurangan yang ada di dalam perempuan ini, yang tidak bisa dia beli dengan uang, tidak bisa dia tukar dengan hartanya. Hanya campur tangan Allah, belas kasihan Allah yang memampukan wanita ini mendapatkan sesuatu yang tidak dia miliki, yaitu anak. Wanita yang kekasih dalam Tuhan, di zaman itu seorang wanita yang sudah menikah dan belum mempunyai anak, itu amat-amat tersiksa dalam hidupnya. Dia akan dikatakan mandul, bahkan dia akan dikucilkan dari lingkungan keluarga. Dia dianggap perempuan yang gagal dalam hidupnya. Tetapi kita melihat dalam kisah ini, tidak sedikit pun ada satu kalimat yang menyatakan bahwa perempuan ini ada di dalam kegalauan, ada dalam kesedihan, atau dia memanfaatkan Elisa, meminta-minta mujizatnya. Kita melihat bagaimana dia begitu tulusnya melayani Elisa tanpa meminta-minta. Kita melihat di sini bagaimana iman dan pengharapannya luar biasa. Kita lanjut di ayat selanjutnya. Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkata Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak lelaki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Sekali lagi, wanita ini melayani Elisa nothing tulus. Tidak ada yang memberatkan dirinya, tidak untuk memanipulasi atau meminta-minta. Mujizat dari Tuhan. Kita melihat bagaimana wanita ini benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Sehingga mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Wanita yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita meminta-minta mujizat kepada Tuhan, menuntut bagian kita karena kita merasa sudah melayani Dia dengan maksimal. Kita sudah mengerjakan bagian kita sehingga kita menuntut apa yang menjadi hak kita. Kalau kita belajar dari perempuan ini, tentunya berbeda sekali dengan apa yang seringkali kita lakukan. Dia mendapat mujizat karena memang apa yang dikerjakannya membekas di hati Tuhan. Kalau kita melihat diri kita, pekerjaan apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan sehingga Tuhan bergerak, Tuhan tergerak untuk menyatakan mujizatnya kepada kita. Mujizat itu berjalan seiring iman dan pengharapan. Singkat cerita, wanita yang kekasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-18 dikatakan begini, "Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, 'Aduh, kepalaku, kepalaku!' Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, 'Angkatlah dia dan bawa ke ibunya.' Diangkatnyalah dia, dibawanyalah pulang kepada ibunya, duduklah ia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia." Wanita yang kekasih dalam Tuhan, mujizat yang diberikan oleh Tuhan ternyata tanda kutip menjadi bencana buat wanita ini. Kita tadi melihat perempuan dari Sunem ini benar-benar dia tidak meminta pamrih
Dia tidak meminta upah dari apa yang sudah dia lakukan. Tetapi karena berkat anugerah Tuhan dicurahkan kepada dia, dia mendapatkan apa yang tidak dia miliki, yaitu seorang anak. Tetapi ternyata apa yang dia nikmatin itu hanya sebentar. Anak ini ketika menjelang besar, sampai akhirnya didapati anak ini dicabut nyawanya oleh Tuhan. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Sebegitu teganya Allah hanya meminjamkan sosok anak ini beberapa tahun saja. Bukankah lebih baik Allah tidak memberikan sama sekali dari awalnya jika harus ada perpisahan di antara ibu dan anak? Ini kan sangat menyakitkan wanita. Ini kan sangat-sangat membuat terpukul seorang ibu yang benar-benar menantikan anak, lalu anak itu ada dan akhirnya dia pergi begitu saja. Kalau kita melihat penyakitnya ini sebentar banget ya. Dari dia sakit, prosesnya itu dari dia sakit sampai dia meninggal itu sangat-sangat sebentar sekali. Dan tidak disangka-sangka, tidak ada penyakit yang mendahulunya sebelumnya, tidak ada gejalanya, tiba-tiba Tuhan panggil begitu saja. Lalu di sini dilanjutkan begini, ayat 20. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku akan pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Wanita yang kekasih dalam Tuhan, di sini dikatakan bahwa dengan tenangnya wanita itu naik ke loteng rumahnya, tempat biasa Elisa itu singgah tidur di kamar itu, lalu dia membaringkan anaknya yang sudah tidak bernyawa itu di tempat tidur di mana Elisa biasa beristirahat. Lalu ditutup pintu, dengan tenangnya dia memanggil suaminya. Kalau kita melihat cerita ini beda sekali dengan wanita pada umumnya. Biasanya wanita pada umumnya jangankan anaknya ditemukan tidak bernyawa, anaknya sakit saja, panas sedikit saja, wah sudah teriak-teriak, bingung sana sini mencari pertolongan. Ya, tetapi kalau kita melihat wanita ini luar biasa, penguasaan dirinya itu sangat-sangat terjaga. Dengan tenangnya dia tidurkan anak itu, dia cari suaminya untuk apa? Apakah dia lapor? Apakah dia cerita sama suaminya? Apakah dia mengadukan nasibnya? Apakah dia marah kepada suaminya yang membiarkan anak itu hanya diantar pulang begitu saja tanpa ditindaklanjuti? Ternyata tidak. Dia hanya datang kepada suami itu hanya untuk meminjam seekor keledai betina dan seorang bujang. Apa yang dia mau lakukan, wanita yang kekasih? Dia mau pergi ke tempat Elisa. Wah, kalau kita melihat iman dan pengharapan wanita ini luar biasa. Ya, dia tahu persis kemana dia harus mengadu. Dia tahu persis solusi, kepada siapa solusi itu akan terjawab. Wanita yang kekasih dalam Tuhan, kita ini bertuhan, kita memiliki Allah yang hidup. Tapi seringkali masalah yang ada di sekeliling kita membuat kita menjadi panik, membuat kita tidak berpengharapan. Kita lupa bahwa Allah itu ada dalam hidup kita. Kita kan seringkali berpikir bahwa Allah itu terlalu tinggi. Allah itu ada di kediamannya, di Samayim, di sorga kekal. Dia ada bertahta dengan kuasanya yang dahsyat. Seakan-akan Allah itu tidak terganggu, Allah itu tidak bisa terjamah. Kita merasa bahwa Allah itu begitu transendennya, begitu tingginya. Kita lupa bahwa Allah kita selain dia transenden, dia juga imanen. Dia ada di hati kita, dia tinggal dalam hidup kita, dia melihat keberadaan kita, bahkan mengerti setiap apa yang kita butuhkan. Wanita ini begitu tenangnya menghadapi masalah yang dia hadapi.
Lalu ayat 23 katakan begini, berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, perhatikan baik-baik, jawab perempuan itu apa? Jangan khawatir. Lihat, ini wanita yang sedang bermasalah. Ini wanita yang keadaannya tidak sedang baik-baik saja. Ini wanita yang benar-benar dalam keadaan begitu sedih seharusnya secara normal, secara manusiawi. Tetapi lihat, ketika suaminya tanya, ngapain kamu pergi ke tempatnya Elisa? Bukankah ini bukan wayahnya, bukan tanggalnya kamu memberi persembahan? Bukankah ini bukan hari Sabat kamu bertemu dengan imam Allah atau nabi Allah? Kenapa kamu harus pergi saat ini? Dia kata, gak usah khawatir. Dia bilang begitu. Coba perhatikan baik-baik wanita yang kekasih dalam Tuhan. Seorang yang bermasalah bisa berkata kepada orang lain bahwa jangan khawatir. Padahal kekhawatiran seringkali itu yang menjadi momok dalam hidup kita. Kekhawatiran membuat kita mati sebelum kita meninggal. Bayangkan, jangan khawatir. Itu yang diucapkan kepada suaminya. Dia membangun imannya. Dia membuat dirinya percaya bahwa Allah yang dia sembah melalui Elisa akan mengadakan mujizat lagi. Sebab apa yang dia terima di hari-hari kemarin adalah mujizat. Dia kembalikan setiap masalah hidupnya hanya kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan kisah ini di ayatnya yang ke-25. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi, bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu apa wanita? Selamat. Lihat, luar biasa. Ketika dia menghampiri Nabi Elisa di Gunung Karmel, dia mendapati terlebih dahulu pengerjanya yaitu Gehasi yang menyongsong dia. Lalu Gehasi bertanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anakmu? Dia katakan apa? Selamat. Ini sangat-sangat kontradiksi dengan apa yang dia sedang hadapi. Yang dia hadapi adalah kematian. Yang dia hadapi adalah satu penderitaan yang luar biasa. Seharusnya dia ada dalam keadaan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kekalutan. Tetapi yang dia katakan itu benar-benar mengekspresikan iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Dia percaya kalau Allah yang mengizinkan anak itu ada di tengah-tengah keluarganya, dia meyakini bahwa Allah yang sama pun akan mengembalikan anak itu tanpa kekurangan apapun. Wanita dikasihi Tuhan, ini bicara tentang kematian. Ini bukan sekedar sakit, ini bukan sekedar anak itu menjadi lumpuh atau apa gitu. Ini bicara tentang kematian. Sesuatu yang sebenarnya mustahil bagi manusia. Tetapi kita melihat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita melihat wanita yang kekasih dalam Tuhan, ending dari kisah ini mengatakan bahwa anak itu pada akhirnya dihidupkan kembali. Melalui Nabi Elisa, anak ini dihidupkan kembali. Ada kebangkitan bagi anak ini. Ada keselamatan bagi keluarga ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena wanita ini wanita yang memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Kalau kita melihat di ayat ke-37 dikatakan, masuklah perempuan ini pasca Elisa mengadakan demonstrasi kuasa Allah
membangkitkan anak itu ya. Lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anak itu lalu keluar. Anak ini hidup kembali. Anak ini dalam keadaan baik-baik saja. Wanita yang dikasihi Tuhan, semua proses yang dialami oleh wanita dari Sunem ini benar-benar tidak melibatkan siapapun. Ini hanya antara dia dan Elisa sebagai hambanya, sebagai tipologi Allah tentunya. Di situ kalaupun ada Gehazi hanya sebagai saksi saja tentunya. Di sini dia tidak melibatkan orang tuanya, dia tidak melibatkan suaminya, dia bertindak dengan penuh penguasaan diri. Inilah yang Tuhan minta dari kita. Jika kita memiliki iman dan pengharapan, tentunya wanita yang kekasih dalam Tuhan, mujizat demi mujizat akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita tidak lagi perlu khawatir dalam hidup ini, kita tidak perlu lagi panik, tetapi kita meyakini kuasa Tuhan lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan. Kita bersyukur saat ini firman Tuhan meneguhkan kita, memberitahu kepada kita, bahkan menginsafkan kita bahwa betapa pentingnya kita berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala kita. Kita mengucap syukur atas berkat firman yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau saat ini Tuhan melalui firman-Mu membukakan setiap hati kami, mencelikan alam berpikir kami, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajari kami untuk tetap memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, sebab kami meyakini di dalam pengharapan kami ada mujizat-mujizat Tuhan yang akan dinyatakan. Berikan kami keteguhan hati, berikan kami ketenangan, berikan kami satu shalom yang dari Tuhan, damai sejahtera yang tidak pernah luntur. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap berkat-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Biar kita mau angkat satu pujian, ucapan syukur kita, dan kita akan menerima berkat dari hamba-Nya. Dalam hidup
hari ini. Dan kembalilah ke aktivitas masing-masing. Bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Anak yang tunggal, kekuatan, penyertaan dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami akhiri hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus